tapi harus tertahan. Rabbin nas, tidak ada suara di tengah tasdidnya huruf ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara mudah memahami tajwid pada surah An-Nas dengan langsung praktek mengurai tajwid di setiap bacaannya. Langsung saja kita mulai dengan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul. Di sini ada huruf qaf. Biasanya para pemula seringkali keliru dalam pengucapan huruf qaf yang berharokat dhammah. Jadi huruf qaf ini makhrajnya pada pangkal lidah bagian belakang yang ditempelkan pada langit-langit tenggorokan yang berdaging. Jadi berdekatan dengan makhrajnya huruf kaf yang pada pangkal lidah bagian depan. Jadi agak maju lagi daripada makhrajnya qaf. Ketika qaf berharokat dhammah, maka kita perjelas makhraj tempat keluar hurufnya. Qul, jangan kita baca kul. Qul itu artinya katakanlah, kul artinya makanlah. Jadi harus berhati-hati dalam pengucapan makhrajnya agar tidak sampai mengubah makna. Qul a'udzu, a'u. Kemudian di sini ada hamzah dan ain. Huruf a tempat keluarnya pada pangkal tenggorokan, a. Bedakan dengan ain, tempatnya pada tengah tenggorokan. A'udzu, qul a'udzu. Kemudian di sini ada harokat dhammah yang bertemu dengan wawu sukun, maka dibaca panjang 2 harokat seukuran 2 ketukan. Hukumnya matobi'i. Apa itu matobi'i? Matobi'i adalah hukum bacaan panjang, yaitu setiap ada huruf yang berharokat fathah diikuti alif setelahnya, dan setiap huruf yang berharokat kasroh diikuti dengan ya sukun setelahnya, dan setiap huruf yang berharokat dhammah diikuti dengan wawu sukun setelahnya. Maka hukum bacaannya adalah matobi'i, dibaca panjang 2 harokat seukuran 2 ketukan. A'u, a'u. Qul a'udzu birabbin. Di sini ada huruf ro yang berharokat fathah, maka dibaca tafkhim atau tebal. Setiap huruf ro yang berharokat fathah atau dhammah itu dibaca tebal. Bi rabbin nas. Kemudian di sini ada huruf ba yang berharokat tasdid. Rabbin nas. Maka huruf ba yang berharokat tasdid itu dibaca tertahan, suaranya terdengar seperti tertahan. Tidak boleh kita baca dengan menjalankannya seperti ini, bi rabbin, rabbin, tapi harus tertahan. Rabbin nas, tidak ada suara di tengah tasdidnya huruf ba. Kenapa begitu? Alasannya karena huruf ba mempunyai sifat syiddah atau kuat. Jadi ketika huruf ba yang bertasdid, maka suara tertahan, tidak boleh berjalan. Rabbin nas.
Lanjut, kemudian di sini ada alif lam. Alif lam di sini tidak terbaca karena setelah alif lam itu ada huruf yang berharokat tasdid. Alif lam ini dinamakan alif lam syamsiyah. Jadi untuk mempermudah kita untuk memahami alif lam syamsiyah, jadi ciri-cirinya itu selepas alif lam itu ada huruf yang berharokat tasdid. Maka setiap ada alif lam dan setelahnya itu ada huruf yang berharokat tasdid, maka itu dihukumi alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak terbaca. Nah, nanti ada lagi yang namanya alif lam qamariyah. Nah, itu setelah alif lam tidak ada huruf yang berharokat tasdid. Maka alif lam yang selepasnya tidak ada huruf yang berharokat tasdid, itu alif lamnya terbaca. Disebut alif lam qamariyah. Rabbin nas. Kemudian di sini ada nun yang berharokat tasdid, maka ini disebut nun musyaddadah. Hukumnya gunnah. Cara membacanya disertai dengan dengungan yang panjangnya satu alif atau dua harokat. Bi rabbin nas, rabbin nas. Kemudian di sini ada alif yang jatuh setelah harokat fathah. Maka aslinya dibaca panjang dua harokat. Hukum aslinya dia mad tabi'i, panjangnya dua harokat. Tapi karena berada di akhir waqaf untuk berhenti dan bertemu dengan huruf hidup yang berharokat, maka hukum bacaan ini disebut mad arid li sukun. Cara membacanya dipanjangkan satu alif sampai 3 alif, yaitu 2 harokat sampai 6 harokat. Tapi umumnya yang biasa dipraktikkan membacanya dengan panjang 4 harokat atau 2 alif. Jarang yang membacanya dengan 1 alif. Rabbin nas, 4 harokat atau 4 ketukan. Itu kalau kita waqaf, berhenti di sini. Jika kita wasol, kita sambung dengan ayat setelahnya, maka hukumnya dibaca panjang hanya 2 harokat, yaitu kembali ke hukum aslinya mad tabi'i. Karena kita tidak waqaf, kita tidak jadi waqaf atau berhenti di sini. Saya akan contohkan membacanya dengan wasol atau menyambungnya dengan ayat setelahnya. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Jadi panjangnya hanya 2 harokat. Panjang 2, 4 atau sampai 6 harokat itu berlaku jika dia waqaf atau berhenti. Lanjut ke ayat selanjutnya. Malikin nas. Perhatikan di sini ada huruf yang berharokat pendek yang dibaca 1 harokat. Maliki. Jadi tidak boleh kita baca panjang mim yang berharokat fathah di sini, tidak boleh ditahan. Karena kalau ditahan maka akan terdengar panjang melebihi dari 1 harokat. Malikin nas. Nah, itu mimnya itu tertahan, maka terdengar panjang. Malikin nas. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah yang sudah tadi dijelaskan sebelumnya. Alif lamnya tidak terbaca. Kemudian di sini ada nun yang bertasdid, dibaca dengan dengungan. Hukumnya gunnah. Cara bacanya dibaca dengan mendengung yang panjangnya seukuran 2 harokat atau 1 alif. Malikin nas. Kemudian di sini ada mad arid li sukun yang tadi sudah dijelaskan. Jika kita waqaf atau berhenti di sini, maka dibaca panjang 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Boleh juga kita wasol ke ayat setelahnya.
malikin nasi ilahin nas. Jika kita wasol maka panjangnya hanya 2 harokat atau dibaca sebagai mad tabi'i. Kemudian di sini ada alif tegak dibaca panjang 2 harokat, hukumnya mad tabi'i. Di sini ada alif lam syamsiah, alif lamnya tidak terbaca karena setelah alif lam ada huruf yang berharokat tasdid. Kemudian di sini ada nun yang bertasdid, hukumnya gunnah, didengungkan 2 sampai 3 harokat. Ilahin nas. Kemudian di sini ada alif yang bertemu dengan huruf hidup yang berharokat dan diwakofkan. Hukumnya mad arid li sukun, dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Min syarril waswasil khannas. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf shin, maka ini disebut ikhfa ausat. Kenapa disebut ikhfa ausat? Ikhfa adalah setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Ausat artinya berada di tengah-tengah, karena makhrajnya huruf shin letaknya tidak terlalu dekat dengan makhrajnya huruf nun dan tidak terlalu jauh dengan makhrajnya huruf nun. Jadi suara dengungan dan samar itu seimbang. Maka bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu disertai dengan dengung dan samar yang panjangnya seukuran 2 harokat atau 2 ketukan. Min syarril. Karena ini ikhfa ausat, maka ketika mendengungkan ikhfanya huruf sin tidak boleh sampai menyentuh makhrajnya nun. Jadi tidak boleh terlalu dekat kepada makhrajnya nun sehingga menimbulkan bunyi yang seperti ini. Min syarri. Jadi dia tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Ausat yaitu tengah-tengah. Min syarril waswasil khannas. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Nah, ini lawannya alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah maka alif lamnya terbaca. Karena setelah alif lam tidak ada huruf yang berharokat tasdid. Di sini ada huruf sin yang berharokat sukun, maka tunaikan sifat rikhwahnya huruf sin. Apa itu rikhwah? Rikhwah artinya berjalannya suara. Min syarril waswasil. Ketika dia sukun maka tidak boleh kita baca seperti ini. Min syarril waswasil. Karena kebanyakan pemula membaca huruf sin yang disukun itu tidak ada rikhwahnya, tidak berjalan atau mengalir. Wasil. Contoh pada bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu putus, tidak dijalankan rikhwahnya. Yang benar itu dijalankan sifat rikhwahnya. Wasil. Bismillah. Kemudian di sini ada alif yang jatuh setelah fathah, maka dibaca panjang 2 harokat, hukumnya mad tabi'i. Di sini ada alif lam qamariyah. Alif lamnya terbaca karena selepas alif lam tidak ada huruf yang berharokat tasdid. Waswasil khannas. Di sini ada nun yang bertasdid, maka hukumnya gunnah, didengungkan 2 harokat, boleh juga sampai 3 harokat.
nas. Kemudian di sini ada alif mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup yang berharokat dan diwakafkan. Hukumnya mad arid li sukun, cara bacanya dibaca panjang 2-6 harokat. Nas. Kemudian di sini ada huruf sin yang sifatnya rikhwah, maka dialirkan, dijalankan suaranya ketika dia diwakafkan atau dibaca sukun. Nas. Jangan terlalu pendek. Nas. Lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini ada ya sukun yang jatuh setelah harokat kasroh. Hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Tidak boleh lebih dari 2 harokat. Yuwaswisu fi, di sini juga ada huruf ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Fi sudurin nas, di sini ada huruf waw sukun yang jatuh setelah harokat dhammah. Hukumnya mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Fi sudurin nas, di sini ada alif lam syamsiyah yang selepas alif lamnya tidak ada huruf yang berharokat tasdid, maka alif lamnya tidak terbaca. Kemudian di sini ada huruf nun yang bertasdid, maka hukumnya gunnah, dibaca dengan mendengung 2-3 harokat. Kemudian di sini ada mad arid li sukun, yaitu huruf mad alif yang bertemu dengan huruf yang berharokat hidup yang diwakafkan atau disukunkan. Cara bacanya dibaca panjang 2-6 harokat. Minal jinnati wan nas. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah yang selepas alif lam qamariyah tidak ada huruf yang bertasdid, maka alif lamnya terbaca. Minal jinnati. Kemudian di sini ada huruf nun yang bertasdid, hukumnya gunnah, dibaca dengan mendengung 2-3 harokat. Wan nas. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak terbaca karena selepas alif lam ada huruf yang berharokat tasdid. Kemudian nun yang bertasdid dibaca dengan mendengung 2 harokat atau 3 harokat, 1 alif atau 1,5 alif. Hukumnya gunnah atau bisa disebut juga nun musyaddadah. Yang terakhir huruf mad alif bertemu dengan huruf hidup yang berharokat yang diwakafkan, maka hukumnya mad arid li sukun. Cara membacanya dipanjangkan 2-6 harokat, 1 alif atau 3 alif. Alhamdulillah, mari kita baca suratnya dari awal, dari ayat 1 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita hari ini tentang cara mudah cepat memahami ilmu tajwid dengan langsung praktek pada surah An-Nas. Insyaallah dukung terus perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan share.
kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama untuk pemula atau lansia, atau yang sudah terlanjur sibuk dengan terbatasnya waktu dan gerak aktivitas harian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمري ناقص في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي